Bayangin, ngasih senampan bakar Nabi korma sama oyong. Kalau kita beli di pasar paling cuma 20.000, diganti sama Nabi SAW segenggam perhiasan. Segenggam perhiasan itu berapa gram itu? Sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiri. Untuk apa sih kita hadir maulid? Untuk apa kita bikin maulid? Rutinitas tiap tahun, ikut-ikutan. Ya, kita bikin maulid tujuan utamanya supaya kita kenal sama Rasulullah dan supaya kita bisa meneladani beliau di dalam segala sikap beliau, sifat beliau, akhlak beliau. Kalau bukan kita yang itu, siapa coba? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul sebagaimana biasa di Al-Fakhriyah, pengajian maulid malam Jumat kita yang rutin kita hadiri. Mudah-mudahan keberkahan tercurah dari Allah untuk kita sekalian. Kita mendengarkan apa yang barusan dibaca, anjuran tentang sedekah. An-Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan, panutan kita yang saat ini kita sama-sama di berbagai tempat memperingati kelahiran beliau, mengkaji tentang beliau. An-Nabi SAW digambarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yanzilu alaihi Jibril fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan, khususnya di bulan suci Ramadan tatkala malaikat Jibril turun kepadanya untuk tadarus Quran. Dan sungguh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di dalam kebaikan daripada angin yang menghembus. Diibaratkan bagaikan angin yang menghembus atau lebih. Angin menghembus, ketika menghembus semua terkena hembusan angin tanpa pandang bulu. Semua kebaikan, semua kebagian daripada hembusan angin. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti ataman la yakhshal faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memberi pemberian orang yang enggak takut miskin. Orang yang enggak takut miskin. Nabi seperti itu. Sehingga dalam riwayat itu Nabi kalau memberi sesuatu enggak pernah ngitung. Kalau kita kan ngasih seseorang kita hitung duitnya. Pilih juga warnanya yang abu-abu, terus yang lecak, yang bagus kita ambil. Begitu itu kita. Tapi kalau Nabi SAW ketika memberi beliau enggak pernah menghitung. Apa yang beliau lakukan? Nabi SAW yahdhu. Apa sih namanya itu, ngerauk terus disodorkan. Itu Nabi kalau memberi seperti itu. Berapa nanti yang muncul, nah haknya dia udah, bagiannya dia. Dan Nabi SAW tuh pernah satu kali sebagaimana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ada saat itu Nabi sedang membagi-bagi harta. Sedang membagi-bagi harta. Tatkala beliau membagi-bagi harta, lagi duduk emas perak di depannya itu, beliau bagi. Enggak pakai ngitung lagi. Sehingga saat itu Nabi mungkin kelelahan dari pagi duduk bagi-bagi harta, beliau kasih pengumuman kepada penduduk Madinah, siapa yang punya hutang datang kemari, siapa yang punya hajat datang kemari, siapa yang punya keperluan datang kemari. Semuanya dipenuhi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak kayak gitu di antara kita? Ngumumin sekampung, siapa yang punya utang ta'al kemari, dibayar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pengumuman yang Rasul umumkan. Dari pagi duduk dari subuh sampai maghrib, beliau pulang ke rumahnya tuh harta di masjid udah tuntas semuanya dibagi-bagi. Pulang nanya sama Aisyah, ya Aisyah ada makanan enggak bakal saya buka puasa? Ya Rasulullah, dari pagi kamu bagi-bagi harta, kamu pisahkan enggak walaupun 2 dirham bakal kita buka puasa. Nabi bilang, saya lupa, kamu enggak ingetin saya. Kata Aisyah, ya kalau gitu kita buka puasa air sama korma. Nabi bilang, kalau kamu ikutin saya pisahkan, saya sisihkan, tapi kamu nggak ingetin. Padahal beliau bagi-bagi harta begitu banyak. Habib Jindan bilang, kalau bini zaman sekarang ngambek itu. Iya. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun selalu diingat itu. Lo bagi-bagi harta tapi lo lupa bakal. La ilaha illallah. Ya. Subhanallah. Nabi SAW seperti itu.
beliau berbagi, beliau memberi sallallahu alaihi wasallam, beliau membagi-bagikan itu harta. Sampai satu kali ketika beliau lagi duduk itu, datang Muawidh ibn Afra. Ini Muawidh ibn Afra ini adalah seorang sahabat yang punya andil di medan perang Badar untuk menumbangkan musuh bebuyutan, yaitu Abu Jahal. Muawidh ibn Afra ini salah satu yang menumbangkan, menebaskan pedangnya kepada Abu Jahal hingga tumbang di medan perang Badar. Nah, saat Nabi berbagi-bagi harta itu, Muawidh mengirim anaknya yang kecil, anak gadis, masih kecil usia 5 tahun lebih kurang, namanya Rubayy' binti Muawidh ibn Afra. Bawa nampan bakal Nabi, tahu Nabi kelelahan, capek. Muawidh kirim putrinya Rubayy' untuk bawain nampan, isinya korma, isinya adalah korma dan al-qitha. Al-qitha itu kalau bahasa kita sejenis daripada mentimun. Mungkin ketika saya telusurin, kalau sekarang bahasanya itu oyong, tahu oyong. Nah, Nabi suka tuh kalau makan korma dicampur sama al-qitha. Makan sebutir korma terus dicampur dengan oyong. Begitu kata-katanya Nabi, panasnya korma saya saya dinginkan dengan dinginnya al-qitha. Hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dibawain tuh senampan korma kecil sama oyong yang udah dicacah, disodorkan. Emang kesukaannya Nabi. Nabi begitu lihat senang. Taruh ini nampan oleh Rubayy'. Rubayy' bocah ini 5 tahun, gadis 5 tahun mau pulang udah. Kata Nabi, tunggu sebentar. Nabi dengan tangannya ngerauk, tahu apa? Perhiasan emas, ngerauk dengan telapak tangannya. Ya, terus mana tangan itu bocah ditaruh nih, ayo bawa pulang. Bayangin, ngasih senampan bakal Nabi korma sama oyong, kalau kita beli di pasar paling cuma 20.000, diganti sama Nabi SAW segenggam perhiasan. Segenggam perhiasan itu berapa gram itu? Sallallahu alaihi wasallam. Tahu artinya apa? Artinya kedermawanan yang memang udah dari aslinya Rasulullah, orang yang dermawan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nggak ada di dalam hatinya itu kecintaan kepada pernak-pernik dunia. Semuanya emas, perak sama batu kerikil sama hinanya di mata beliau, sehingga nggak terlintas apapun dengan mudah. Beliau ambil, beliau kasih kepada anak kecil dikasih segenggam perhiasan emas sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Abbas datang, itu waktu minta harta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya juga mau bagian saya. Nabi bilang, baik, kalau kamu mau, kamu boleh ambil apa yang bisa kamu pikul. Depannya emas, perak dan berbagai macam harta. Yang bisa kamu pikul, kamu ambil. Yang nggak bisa kamu pikul, turunin, haknya orang lain. Akhirnya apa yang dilakukan sama Abbas? Dia pulang ke rumah ngambil karung barik, dia isi itu karung sama emas. Bayangin coba, diisi itu karung sama harta, emas, perak dan lain sebagainya. Sampai dia mau pikul kagak bisa. Mau pikul nggak bisa. Kita emas sekilo masih bisa kita angkat. 1 kilo emas tuh miliaran. 1 kilo emas miliaran. Ini 1 karung diangkut sama Abbas sampai dia nggak bisa mikul. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, pikulkan ke atas pundak saya supaya saya bisa angkat. Nabi bilang, enggak. Kamu boleh ngambil apa yang bisa kamu pikul. Yang nggak bisa kamu pikul, biarkan orang lain yang ngambil. Akhirnya diturunin sedikit oleh Abbas, diangkat nggak bisa. Dia bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, bantu saya. Enggak, kamu ambil yang bisa kamu pikul. Sampai akhirnya diturun lagi, sampai yang biasa dia pikul baru dia bawa. Dengan susah payah dia gendong tuh harta yang berlimpah, dia pulang ke rumahnya. Nabi hanya menatap Abbas dengan senyuman manisnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kedermawanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang zaman sekarang bagi emas karung cuma-cuma, nggak ada. Tapi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya orang memperebutkan emas, adanya orang sikut-sikutan demi untuk memperebutkan emas. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi emas itu waktu sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah beliau pelit, nggak pernah beliau menyimpan. Katanya Sayyidina Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih dalam ucapannya, wa fis sakha ka'annahu al-bahru zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mustafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul iyali wa salwatun li mu'sirin miskini idsaha lam yashba' wala yawmaini wa qad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in
tawa layali sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam kedermawanan bagaikan lautan. Kita lihat lautan dikeruk dari zaman dulu sampai sekarang, dia enggak pelit kepada siapapun yang mengeruk kekayaannya. Ar-Rasul begitu. Pernah satu kali itu beliau lagi bagi-bagi harta. Bagi-bagi harta. Orang-orang Badui ngelihat Nabi Muhammad bagi-bagi harta, kesempatan. Orang Arab Badui ini mereka nggak tahu etika. Saat itu Nabi lagi pakai sorban. Beliau melilitkan sorbannya di lehernya seperti ini. Sorbannya saat itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wal Imam Al-Bukhari wa ghairuhum, sorban Rasul panjang dan kasar, ghalidh, khashin. Ya, kasar, dililitkan di lehernya. Nabi didorong-dorong sama orang yang ngerubungin beliau minta harta. Tiba-tiba sampai itu Nabi terdorong ke semak-semak. Sampai akhirnya ada satu orang Arab Badui sampai lepas kontrol, dia tarik sorbannya Nabi, ujung sorbannya ditarik sampai itu terlepas sorbannya Nabi, membekas di lehernya Nabi SAW. Kita bisa bayangin sorban yang kasar, yang tebal itu membekas di lehernya Nabi, tercekik sampai terlepas, itu terseret ibaratnya itu sorban yang kasar di lehernya Nabi Muhammad. Sampai periwayat hadis mengatakan para sahabat itu lehernya Nabi yang putih bagaikan perak menjadi merah pekat gara-gara sorban yang ditarik yang membekas di leher beliau oleh si Arab Badui. Terus dia teriak dengan kasar, "Ya Muhammad, atini min malillahi alladhi indak." Hei Muhammad, kasar lagi. Manggilnya bukannya Rasulullah, manggilnya ya Muhammad, bagi saya harta Allah yang dititipkan di tanganmu itu. Saya nggak minta hartamu, yang saya minta hartanya Tuhan. Waduh, kurang ajar banget nih orang. Kita kalau dia kan minta bukan bagi. Ini orang kan minta, mestinya kan minta dengan etika. Ya, ini enggak, dia yang minta, dia yang kasar lagi. Ya, tapi lihat bagaimana. Itu sahabat ngelihat momen itu semuanya diem, hening. Betul-betul ngamuk, marah. Sayyidina Umar nggak ada aja, kalau ada ditebas tuh orang. Iya. Semuanya hening, menunggu apa responnya Nabi. Kalau kita kan udah ngamuk sama itu orang, kita bilang lo minta begini kasar kalau kita ya. Tapi Nabi SAW begitu diperlakukan semacam itu, semua menunggu apa responnya Nabi. Yang beliau lakukan menoleh kepada orang ini sambil tersenyum dan tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau SAW. Sampai bilang kepada Abu Rafi, kasih dia harta yang dia mau. Itu yang tadinya ngamuk-ngamuk nih orang, pulang dari tempat itu dia udah tertawa bahagia dengan pemberiannya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, hadza Rasulullah SAW, kedermawanannya. Nah, kita dalam peringatan Maulid yang kita hadiri, untuk apa sih kita hadir Maulid? Untuk apa kita bikin Maulid? Rutinitas tiap tahun, ikut-ikutan. Ya, kita bikin Maulid tujuan utamanya supaya kita kenal sama Rasulullah dan supaya kita bisa meneladani beliau di dalam segala sikap beliau, sifat beliau, akhlak beliau, kedermawanan beliau, akhlak beliau. Itu kita ikutin. Kalau bukan kita yang ikutin, siapa coba? Bilang, Habib saya nggak punya harta, bakal saya bagi-bagi. Tahu gak? Tadi dibacakan, dirham wahid yafuk ala alaf dirham. Satu dirham itu terkadang di sisi Allah yang kita keluarkan lebih mulia daripada 1000 dirham yang dikeluarkan oleh orang lain. Allah nggak lihat nominalnya, tapi yang Allah lihat ketulusannya, kesungguhan seseorang di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang kita nggak punya harta, kita punya niat di dalam hati kita, maka akan diwujudkan niat itu oleh Allah Ta'ala. Allah akan berikan segala apa yang Nabi Muhammad bilang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, teladani Rasulullah di dalam akhlaknya, di dalam sifatnya yang mulia, di dalam khisalnya yang agung tersebut, kita beruntung dunia dan akhirat. Sifat dermawan itu biar ada di dalam hati kita. Kedermawanan itu nggak nunggu harta, benar. Kedermawanan nggak nunggu harta. Kedermawanan itu adalah akhlak di dalam hati, sifat di dalam hati. Berapa banyak orang tangannya nggak punya harta, tapi pemberiannya luar biasa. Dan berapa banyak orang kaya raya, miliuner, tapi kalau mau ngasih entar bib, kalau proyek yang onogol baru kita kasih, padahal di tangannya harta nggak ada habisnya. Subhanallah. Tapi emang al-mahrum man haramahullah, orang yang diharamkan kebaikan adalah mereka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang begitu, subhanallah. Tapi orang-orang yang hatinya tuh
dikasih kedermawanan, dimuliakan oleh Allah, itu dia adalah orang yang beruntung. Yang beruntung itu bukan orang yang punya harta banyak, tapi orang yang beruntung adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung itu bukan orang yang duitnya banyak, tapi orang yang beruntung adalah orang yang memberikan manfaat banyak bagi umat manusia. Itu orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup saya enggak panjang lebar, ada Habib Jindan, Habib Alwi di sini dan para habaib lainnya, para kiai, para ulama. Saya mengundang kepada hadirin wal hadirat sekalian, insyaallah peringatan Maulid di tempat kami hari Selasa besok nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Di Al-Hauta Al-Jindaniyah di Tajur Halang Bogor, insya Allah untuk acara laki dan perempuan. Kita mulai jam 7 pagi Rauhah, jam 9 Maulid, Zuhur tutup insya Allah. Siapa yang punya kesempatan untuk hadir, kita harapkan kehadirannya. Dan kebetulan juga kita sengaja, saya bisa ngajak bikin di hari Selasa, karena Selasa malam Rebu maghrib tuh Maulid Akbar di Empang Bogor, makam keramat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi tempat saya kan gak jauh dari Empang Bogor, saya sekitar 30 menit, 40 menit. Nah dari Hauta hadir pagi, makan siang di situ, terus bisa langsung ngejar Maulid di Empang Bogor. Insya Allah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan lebih. Nah terus juga tuh hari Selasa kita di Hauta, Selasa pagi, Selasa maghrib di Empang Bogor, Rebo pagi di mana namanya Empang Bogor, Hall Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Rebo sore acara Rauhah dan ziarah Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang jam 5 sore Habib ya. Jam 5 sore. Nah, terus hari Kamisnya kita Maulid akhir Kamis di di Kuitang Al Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sebelum asar kita mulai dari jam 2-an tuh, udah mulai ceramah, udah mulai muhadharah dari jam 2-an. Ya. 2:30 ada mulai. Nah, terus sampai menjelang maghrib. Nah, sholat maghrib berjamaah pada langsung deh, rame-rame bareng-bareng. Kemana kita? Ke Istiqlal. Habib Jindan kita bikin Maulid di mana namanya di Istiqlal. Nah, biasanya kan malam Jumat kita bikin di sini. Tetap bikin Maulid malam Jumat Fakhriyah, cuman kita pindah dulu di mana namanya di sebelahnya Kuitang di Istiqlal. Ya dekat. Jadi pada hadir sore di Kuitang. Terus maghribnya kita sholat maghrib berjamaah di Masjid Istiqlal. Tiap tahun seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurah bakal kita. Tanggal 13-nya di sini, 13 Oktober di Al-Fakhriyah, hari Ahad pagi insya Allah. Keberkahan Allah tercurah untuk kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.